Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, untuk pertama kali bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah bergabung di siang ini ya untuk mata kuliah Mekanika Fluida. Dari data yang sudah terregistrasi atau yang sudah masuk ada 25 yang sudah masuk di hari ini, hari Senin untuk mata kuliah Mekanika Fluida. Ya, kita tunggu sekitar 1 sampai 2 menit yang sudah masuk ada 28 sekarang yang sudah masuk di Meet Google ya untuk siang ini dengan mata kuliah Mekanika Fluida. Ya, untuk tampilan di layarnya, di share screen-nya sudah masuk. Sudah, Pak. Tampilan PowerPoint ya, slide PPT ya. Sudah, Pak. Ya, Sudah masuk. ya. Jadi kita ketemu lagi di hari ini di Mekanika Fluida yang merupakan kelanjutan dari pertemuan dari minggu sebelumnya di hari Senin untuk mata kuliah yang sama Mekanika Fluida. Pada hari ini ada beberapa hal yang akan kita coba ceritakan atau diskusikan. Yang pertama itu ialah mengenai fluida. Jadi fluida ini sesuai dengan namanya Mekanika Fluida. Jadi fluida ini merupakan zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika fluida tersebut mengalami tekanan atau di fluida tersebut menerima suatu tekanan yang diterima dari luar. Kemudian fluida memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah tidak menolak pada perubahan bentuk. Jadi yang perlu diingat lagi, karena ketika fluida ini mendapatkan tekanan atau mendapatkan pressure dari luar yang nilai tekanannya itu lebih besar dari kemampuan dari fluida untuk menahannya, maka fluida ini memiliki sifat diantaranya adalah tidak bisa menolak ketika tekanan itu ingin merubah bentuk atau dimensi dari fluidanya. Misalkan fluida ini ketika fluida itu berbentuk berada di dalam suatu tempat ya, misalkan di dalam katakanlah misalnya kalau saya representasikan ini ada kotak,
kemudian di dalam tempat ini diisi dengan fluida. Nah, jadi ketika fluida ini mendapatkan satu tekanan dari luar, maka fluida tersebut akan mengalami perubahan. Inilah yang dimaksud dengan kemampuan diantara dari fluida tersebut tidak menolak pada perubahan bentuk, memiliki kemampuan untuk mengalir sesuai dengan kondisinya, karena fluida ini dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi gravitasi juga memberikan pengaruh terhadap fluida tersebut untuk dapat mengalir. Misalkan fluida ini ada di dalam atau berada pada posisi ketinggian tertentu, kemudian karena dimiringkan atau berada pada sisi yang berbeda, misalkan di sini ada fluida di tempat pertama, kemudian di tempat berikutnya ada fluida juga, lalu karena ada saluran, anggaplah misalnya ini saluran, dan terjadinya perbedaan ketinggian atau yang biasa disebut dengan height-nya. Karena ada perbedaan ketinggian, ada pengaruh gravitasi, maka fluida tersebut mengalami atau akan mengalir dari posisi yang lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah. Jadi fluida tersebut akan mengalir. Tetapi fluida tersebut juga bisa akan mengalir ke atas atau dialirkan dengan dari posisi rendah ke posisi atas. Untuk posisi yang berbeda, fluida tersebut membutuhkan sebuah atau suatu energi yang cukup besar karena harus mampu melawan gaya gravitasi. Di bagian ini, ketika fluida mengalir dari posisi di bawah ke atas, maka fluida tersebut harus didorong oleh alat bantu atau mesin fluida yang umumnya biasa dikenal dengan pompa. Nah, pompa inilah yang membantu untuk mengalirkan fluida tersebut. Kemudian memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Nah, ini juga merupakan fungsi dari fluida tersebut. Fluida tersebut akan berada pada suatu ruang atau wadah tertentu yang ditempatinya. Selanjutnya dari bagian berikutnya, dari jenis-jenis zat yang telah diketahui yang memiliki sifat fluida tersebut hanya zat cair dan gas. Umumnya yang kita kenal fluida ini ada fluida cair dan fluida gas, ada fluida uncompressible atau fluida yang tak mampu mampat, kemudian fluida gas itu fluida compressible, fluida yang dapat dimampatkan. Berikut ini pembagian dari fluida ya. Ada fluida yang pertama itu ada ada fluida statis, sesuai dengan namanya. Statis itu diam, seimbang. Kemudian dinamis. Dinamis ya sama halnya dengan fluid mekanika fluida atau fluida yang bergerak secara dinamis. Lalu apa perbedaan antara fluida statis dan fluida dinamis? Untuk fluida dinamis ya banyak sekali contohnya, seperti udara yang mengalir atau udara yang berhembus di ruangan terbuka, misalkan angin, air sungai atau air laut atau air yang ada di dalam pipa yang dialirkan dengan menggunakan pompa atau karena faktor ketinggian. Itu merupakan fluida yang bergerak atau fluida yang dinamis. Lalu bagaimana dengan fluida yang statis? Fluida statis ini adalah fluida yang diam atau fluida yang mengalami keseimbangan ya. Jadi kalau misalkan fluida tersebut ketika ini saya ilustrasikan di bagian sini. Nah, ini ada katakanlah suatu wadah ya, wadah untuk fluida tersebut. Misalkan wadahnya berbentuk seperti gelas atau tabung. Kemudian fluida ini dimasukkan ke sini, yang awalnya fluida itu dituangkan ke dalam wadah tersebut.
maka fluida tersebut akan masuk ke dalam bagian wadah atau tempat yang dilaluinya atau tempat yang ditempatinya. Nah, di bagian ini fluidanya dinamis, bergerak pertama kali karena memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian setelah energi kinetik atau energi yang menggerakkan fluida tersebut ketika fluida ini dituangkan atau dialirkan hilang, maka fluidanya akan menjadi statis atau fluida yang diam. Nah, jadi ketika fluida tersebut sudah berubah menjadi bagian yang tidak bergerak lagi, artinya fluida ini sudah dalam kondisi tenang, maka fluida ini dinamakan dengan fluida yang statis. Misalkan ini kalau saya gambarkan, ini katakanlah wadah yang tadi berupa gelas tadi, dan di bagian gelas tersebut fluidanya sudah gelas ini sudah terisi dengan fluida cair ya, fluida cair. Nah, katakanlah seperti ini. Nah, di bagian ini energi yang tadi digerakkan atau yang menggerakkan fluida tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bisa saja menggunakan saluran, menggunakan pipe, atau menggunakan pipa, atau menggunakan media yang lain untuk menuangkan fluida. Kemudian ketika fluidanya sudah hilang energi kinetik atau energi yang menggerakkan fluida tersebut, maka fluida akan berubah menjadi fluida yang statis atau fluida yang diam. Kondisi ketika fluida yang diam bisa diperhatikan di bagian atas dari fluida tersebut akan mengalami kondisi yang stabil ya, maksudnya permukaan atas dari fluida tersebut, misalnya air yang ada di dalam gelas, ketika energi kinetiknya sudah hilang, maka air tersebut akan menjadi tenang atau menjadi lurus, horizontal, tidak bergerak atau tidak bergejolak di bagian permukaan. Inilah yang dimaksud dengan fluida yang statis. Lalu apa yang bisa dilakukan dengan fluida yang statis? Yang terjadi pada fluida statis ini adalah perbedaan tekanan yang terjadi di fluida tersebut. Jadi ketika ini suatu wadah ya, atau anggaplah misalnya tabung atau tempat menyimpan air, yang berbeda pada fluida statis ialah perbedaan tekanan. Jadi kalau ini dikasih nomor, ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian fluida ini sudah dalam kondisi yang seimbang atau kondisi yang statis atau kondisi yang diam. Lalu yang menjadi pertanyaan, kira-kira tekanan yang paling besar itu berada pada nomor berapa? Apakah berada pada nomor 1, 2, 3, atau di nomor 4? Kira-kira tekanan yang paling besar berada pada nomor 1, 2, 3, atau 4? 4. Ya, jadi tekanan yang terbesar itu ada pada tekanan di nomor 4 ya, karena perbedaan ketinggian, kalau di sini kita tuliskan ini adalah H, perbedaan ketinggian, maka tekanan yang paling besar itu berada pada di nomor sebut aja misalnya ini ditulis nomor 4 ya, dengan simbolnya P4 lebih besar dari P3, P3 lebih besar dari P2, P2 lebih besar dari P1. Jadi tekanan yang paling rendah berada pada tekanan di nomor 1. Ya, itu adalah gambaran perbedaan mengenai fluida statis dan fluida dinamis. Untuk fluida dinamis ya contohnya banyak. Misalkan
ini ada piping atau ada pipa, kemudian pipa ini memiliki perbedaan tekanan, misalkan ini ada P1 dan di bagian ini ada P2, misalnya ini ada tekanannya 100, berarti kalau supaya dia bisa mengalir, berarti tekanannya harus di bawah 100, misalnya menjadi, tekanannya menjadi 20. Nah, maka fluida tersebut akan mengalami atau akan mengalir dari P1 ke P2, berarti tekanan P1 lebih besar dari tekanan P2. Ya, itu merupakan fluida yang dinamis. Selanjutnya, statika fluida. Tinjauan dari statika fluida ini ditinjau pada fluida dalam kondisi yang tadi, kondisi setimbang. Setimbang itu artinya fluida ini sudah energi kinetik atau energi yang menggerakkan dari fluida tersebut sudah menghilang atau sudah tidak ada lagi yang tersimpan di dalam fluida tersebut. Jadi tidak ada menghasilkan tegangan geser. Kemudian sifat dasar dari fluida statis memiliki tekanan sesuai dengan yang tadi, P4, tekanan di P4 lebih besar dari P3, P3 lebih besar dari P2, P2 lebih besar dari P1. Jadi semakin ke dalam, kalau misalnya ini dibayangkan ya, seperti air laut atau menyelam di dasar sungai. Jadi semakin masuk ke dalam permukaan sungai atau semakin dalam masuk ke sungai atau semakin dalam masuk ke air laut, maka tekanannya semakin besar. Jadi ya itulah kenapa kalau misalnya mendesain suatu kapal selam atau kemampuan kapal yang dapat menyelam sampai ratusan meter ya, atau bahkan sampai kilometer, rancangan yang dibuat atau konstruksi dari material yang dipergunakan harus mampu menahan nilai seberapa besar tekanan yang diberikan oleh fluida tersebut ketika berada di bagian paling dasar. Ya, sifat dasar dari fluida ada statis, kemudian tekanan. Selanjutnya tekanan dapat dipahami atau dipelajari bahwa sebagai sebuah gaya permukaan yang dilakukan oleh fluida terhadap dinding. Dinding kalau bisa juga atau ada yang mengartikan sebagai wall atau dinding. Dinding wadah yang ditempatinya. Jadi kalau yang tadi misalnya fluida ini berada pada katakanlah misalnya wadah ya, wadah yang cukup atau kolam renang, misalkan kolam renangnya ini berbentuk seperti ini, berbentuk seperti balok ya. Jadi ini digambar seperti ini putus-putus. Nah, di bagian ini fluida tersebut terisi atau fluida tersebut mengisi wadahnya. Ya, ada fluida yang mengisi di bagian ini. Ini juga dimasukkan dari sini, bisa mengisikan dengan menggunakan pompa atau dengan media yang lain. Tekanan dapat dipahami sebagai sebuah gaya permukaan yang dilakukan oleh fluida terhadap dinding. Yang dimaksud dengan dinding itu adalah dinding-dinding yang ada di bagian kiri tempat tersebut. Ini juga merupakan dinding-dinding. Kemudian ini dinding samping kanan. Kemudian ini dinding yang ditampak front ya. Lalu di bagian dasar juga ini merupakan lantai dasar atau dinding paling bawah. Dinding wadah yang ditempatinya, gaya permukaan yang dilakukan oleh fluida terhadap dinding wadah yang ditempatinya. Kemudian tekanan tidak terpengaruh arahnya, tekanan sama ke semua arah. Jadi kalau tadi fluida tersebut berada pada
suatu atau sebuah kolam, maka fluida tersebut akan memberikan arah tekanan yang sama ke arah kiri, ke arah kanan, arah depan, arah belakang dengan tekanan yang sama. Nah, ini ilustrasinya. Jadi misalkan kita memiliki suatu objek atau benda, katakanlah berbentuknya seperti ini, segitiga, bentuknya segitiga, tetapi segitiga dengan ketebalan tertentu. Jadi ada sumbu X horizontal, Y vertikal, Z adalah ketebalannya. Ketika bagian ini dimasukkan ke dalam fluida cair yang di dalam wadah tertentu, maka fluida tersebut akan memberikan tekanan yang sama ke semua arah. Jadi di bagian ini memberikan tekanan, dari sisi kiri memberikan tekanan, kemudian di bagian bawah juga akan memberikan tekanan. Berapa besar nilai tekanannya, dia akan memberikan tekanan. Lalu untuk bagian yang miring juga dengan memberikan tekanan yang sama. Ya, ini merupakan ilustrasi ya, ilustrasi kalau mengenai objeknya itu bisa banyak sekali, bisa saja nanti ada objeknya itu yang berbentuk kotak atau berbentuk seperti apa namanya kubus atau berbentuk seperti balok ya. Nah, untuk bagian ini objeknya yang ditampilkan di slide-nya berbentuk segitiga dengan ketebalan DC, ketebalannya DC atau dengan ketebalan IF. Contoh kesetimbangan dari sebuah elemen kecil fluida berbentuk sebut saja namanya itu prisma. Dari objek ini prisma segitiga A, B, C, D, F yang berada pada sembarang titik dalam suatu volume fluida. Kemudian persamaan dibangun atau dibuat dari hubungan tekanan Px. Untuk bagian ini ada merepresentasikan tekanan terhadap bidang arah X ya. Arah X itu arah yang horizontal, X, ini arah X. Nah, ini ada kalau misalnya ini menjelaskan koordinat aksisnya, X aksis, Y vertikal, Z-nya itu adalah ketebalan. Persamaan dibangun dari hubungan tekanan Px dalam arah X, P, Y dalam arah Y vertikal ya. Berarti yang ini P, Y dalam arah vertikal, dan PS tegak lurus terhadap bidang miring. Jadi ini ada PS, ini merupakan merepresentasikan terhadap kemiringan atau bidang yang miring tersebut. Dengan ketentuan theta, nah ini sudutnya itu tidak diberikan berapa kemiringannya, bisa saja kemiringannya itu 30 derajat atau 20 derajat atau 45 derajat atau 35 derajat atau misalnya 38 derajat. Ini merupakan sudut kemiringan atau dari theta untuk bagian kemiringannya. Ya, yang berikutnya Px bekerja pada bidang ABF. Ini ada gambar, ini tekanannya ini untuk bidang Px. Dia bekerja terhadap bidang A, ini ada A. Jadi yang ditekan itu adalah permukaan pada bidang A, kemudian B. Jadi kalau ini ditarik AB, kemudian BF, ini ada F-nya ke bawah, ini ditarik ke sini, lalu EF atau FE itu sama aja arahnya, maka ini adalah permukaan bidang
ABEF atau ABFE. PX bekerja pada bidang ABEF dan ini ada bidang PY. PY ini bekerja pada bidang CDEF, CDEF, CD. Jadi fluida tersebut memberikan tekanan terhadap bidang C, D, E. Di sini ada E, F yang ditekan bidang tersebut, bidang CDEF, dengan arah tekanannya adalah aksis Y atau tekanan terhadap bidang sumbu Y. Untuk PS kemiringan, berarti di bagian ini fluida akan menekan pada sisi yang miring. A, B, C, D. Jadi ini adalah A, kemudian B, C, dan di bagian ini bidang D. A, B, C, D, tekanan arah kemiringannya. Jika tidak ada tegangan geser pada fluida dan tidak ada gaya akibat percepatan, maka jumlah gaya yang bekerja pada sembarang arah nilainya sama dengan 0. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada elemen kecil tersebut adalah gaya akibat tekanan fluida sekitarnya dan gaya gravitasi. Jadi yang tadi tekanan itu juga dipengaruhi oleh faktor nilai G ya, nilai gravitasi ya. Ilustrasinya tadi misalkan ini juga memberikan pengaruh ya terhadap tekanan. Jadi ketika fluida tersebut berada pada ketinggian tertentu, fluida tersebut untuk nomor 1, 2, 3, 4, kemudian ini misalkan ini seperti ini dan ini di bagian ini, maka tekanan yang paling besar itu berada pada P4 ya, atau nilainya ada di bagian ini, P4 tekanannya. Hal ini terjadi, kenapa bisa terjadi? Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi ketika berada pada posisi fluida dengan kondisi berada paling bawah atau di bawah hampir mendekati permukaan bawahnya, maka fluida yang di atas ini memberikan tekanan ke bawah. Semuanya memberikan tekanan ke bawah. Ini juga sama, memberikan tekanan yang ke bawah, tekanan ke bawah. Tekanan-tekanan inilah yang nantinya akumulasikan resultannya atau totalnya itu menjadi menghasilkan nilai tekanan P4 lebih besar dari P3, P3 lebih besar dari P2 untuk titik 2, dan P1 paling kecil nilai tekanannya. Selanjutnya, tekanan dalam suatu fluida diam di suatu titik sama ke sembarang arah. Pernyataan ini disebut dengan teori Pascal ya, atau hukum Pascal yang biasa dikenal dengan teori hukum Pascal. Ya. Ini merupakan ilustrasi ya. Ilustrasi itu banyak sekali untuk model, bisa saja dengan dimensi atau bentuk yang lain atau bentuk yang berbeda. Di bagian ini ditampilkan modelnya itu berbentuk silinder atau tabung ya. Tabungnya berbentuk seperti ini. Ada tabung P2, kemudian tekanan ya, ini P2 tekanan pada bidang 2, kemudian tekanan pada bidang 1, P2, P1, ini posisi Z, ini posisi atas dengan posisi bawah, kemudian kalau misalnya ini diteruskan, ini merupakan nilai H-nya, height-nya atau ketinggian dari dimensi tersebut. Fluid of mass density, ini massa jenis atau kerapatan atau nilai rho dari fluida yang bekerja atau fluida yang dipergunakan di dalam
atau yang dimasukkan ke dalam tabung tersebut. Untuk area nanti bisa dihitung kalau misalkan areanya ini berbentuk lingkaran. Jadi kalau misalnya berbentuk lingkaran ya berarti rumus luas lingkaran, luas area lingkaran. Ada yang masih hafal nggak rumus luas lingkaran? Setengah alas, rumus lingkaran apa? PR kuadrat, Pak. PR kuadrat ya. Pi R kuadrat. Nah, ini PR kuadrat. Pi itu adalah 22/7, 22/7 dikali dengan jari-jari dari ininya. Berapa ukurannya nilai R-nya? Misalkan ini kalau diameternya itu 10 dibagi 2, jadi jari-jarinya 5 ya. 5 kuadrat. Nah, ini merupakan luas lingkaran tersebut. Kemudian variasi tekanan terhadap elevasi. Elevasi itu merupakan ketinggian yang tadi ada nilai H, di sini elevasi atau ketinggian. Sebuah elemen fluida berbentuk silinder dengan luas penampang A. Luas penampangnya itu sebut saja misalnya ini adalah A1, atau ini sebut aja misalnya A2 ya, biar sama. Ini sama-sama P2, ini adalah A2. Kemudian ini P1, berarti ini adalah A1-nya atau luas penampang bagian dasar dari tempatnya fluida tersebut ditempati. Sebuah elemen fluida berbentuk silinder dengan luas penampang A dan tinggi Z2-Z1, gaya ke atas, tekanan, rumus tekanan atau rumus gaya ya, ini gaya, karena gaya itu rumusnya adalah P1 dikali dengan A. Jadi ini adalah gaya ke atas, kalau digambarkan arah panah ya. Jadi nanti kita bisa lihat force atau gaya yang bekerjanya itu ke atas, ini ke atas, ini juga ke atas, ini ke atas, ada ini ke atas, ini gaya ke atas dari fluida. Dihitung dengan persamaan P1. P1 itu adalah tekanannya, berapa nilai tekanan, kemudian A ini adalah luas permukaan atau luas penampang bidang ininya. Kalau dia berbentuk lingkaran, berarti luas dari lingkaran tersebut. Gaya ke bawah, kebalikannya, berarti ada yang dipengaruhi tadi, ada pengaruh gaya gravitasi. Nah, nanti berapa besar perbedaan atau nilai gaya inilah yang nanti menimbulkan atau memberikan pengaruh terhadap objek yang akan masuk atau objek yang akan dimasukkan ke dalam wadah tersebut atau ke dalam tabung atau silinder tersebut. Kemudian gaya berat akibat gravitasi. Gravitasi umumnya ada yang masih ingat gravitasi berapa? Kecepatannya sekitar 9,8 ya. 9,8 atau ada yang membulatkan sampai 10. M ini merupakan masanya, massa dari fluida tersebut, massa dikali dengan gravitasi. Gaya berat akibat gravitasi, massa dikali gravitasi sama dengan rho dikali dengan massa jenis atau fluid of mass density dikali dengan luas permukaan dikali dengan gravitasi. Juga dikali dengan ininya ketinggian atau pengaruh ketinggian. Jadi gaya berat ini akan berbeda-beda. Jadi kalau misalkan ketika di bagian, sebut saja misalnya kita gambarkan atau ilustrasikan di bagian ini ada dimensi atau tempat titik ya. Titik 1 ada di sini, 1, 2,
3, kemudian 4. Dari teori ini menjelaskan bahwa nilai gaya berat akibat gravitasi itu akan berbeda-beda. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada faktor ini, Z2 min Z1. Jadi dipengaruhi oleh faktor ketinggian. Jadi kalau ini digambarkan, ini dihapus. Ini dihapus. Nah, ini ada gambar di bagian ini. Nah, ini ketinggian 1, sebut aja misalnya 1, ini 2, titik 2, ini titik 3, ini titik 4. Kemudian yang berikutnya ini pada ketinggian ini, kemudian yang selanjutnya itu pada ketinggian ini, dan di bagian terakhir nomor 4 itu ketinggiannya ini. Nah, pengaruh antara nilai ketinggian Z2 dengan Z1 atau nilai ini Z2 dengan Z1 dengan Z2, selisih ketinggian memberikan hasil yang berbeda-beda. Misalkan untuk Z1 karena dia berada pada paling tinggi, nilainya 4, ketinggiannya yang ini pada posisi ini ya 2, turun menjadi 3, ini berubah menjadi 2, dan ini menjadi 1. Nah, faktor inilah ketika dilakukan perhitungan atau nilai-nilai tersebut memberikan pengaruh nilai gaya berat akibat pengaruh gravitasi atau nilai force yang dihasilkan. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke bagian selanjutnya. Kesetimbangan gaya ke atas dan ke bawah ya. Jadi prinsip seimbang kesetimbangan gaya ke atas dan ke bawah. P1 dikali dengan A ini luas ininya, luas area, P2 dikali dengan A ditambah rho dikali dengan A, Z2 min Z1 dikali dengan G. G ini merupakan yang tadi nilai gravitasinya itu 9,8 ya. Nilainya 9,8. Kesetimbangan gaya ke atas dan ke bawah. P1 dikali dengan ini A-nya berarti A1 ya. Jadi sama dengan atau ekivalen, ini simbolnya sama dengan atau ekivalensi dengan P2 dikali dengan A, berarti luas A ininya, luas penampang A-nya, karena kebetulan ini adalah silindernya dengan luas yang sama atau dengan yang sama, A2 dengan A1 itu sama, kalau dituliskan A1 sama dengan A2 ya, A1 sama dengan A2. Kesetimbangan gaya ke atas dan ke bawah, P1 dikali dengan A1, P2 dikali dengan A2, ditambah dengan rho itu nilai ininya, mass density, fluid of mass density, rho dikali dengan A, dikali dengan Z2 dengan Z1. Z2 ini adalah nilai ketinggian. Jadi kalau misalnya ini adalah ketinggian maksimal, lalu misalnya di titik ini ada ketinggian yang kedua, kemudian yang selanjutnya ini adalah yang ketiga, ini yang keempat, kelima, tinggiannya ke-6, ke-7, dan seterusnya. Nilai-nilai ini yang memberikan pengaruh terhadap hasil nilai kesetimbangan atau gaya ke atas dan ke bawah tersebut. Untuk nilai P1 dikali dengan A1 sama dengan
P2 dikali dengan A ditambah dengan rho dikali dengan A ini luas permukaan ya, dikali dengan Z2 min Z1 dikali dengan gravitasi. Ya, lalu fluida di bawah kondisi percepatan atau fluida ini dipengaruhi oleh kondisi percepatan gravitasi, kemudian tekanan berbanding lurus dengan kedalaman. Jadi kalau di bagian ini dijelaskan tekanan berbanding lurus dengan kedalaman, artinya semakin kalau ini digambarkan dalam bentuk representasi ya, grafik, ini adalah kedalaman, sebut saja simbolnya dengan simbol K, kedalaman. Kemudian yang ini P, simbolnya pressure. Jadi tekanan berbanding lurus dengan kedalaman, maka grafiknya itu akan seperti ini. Grafik lurus ya. Jadi ketika bagian ini semakin dalam, nah ini maka tekanannya juga akan mengalami peningkatan. Nah ini nanti karena ini gambarnya miring ya, kalau yang gambarnya bagus itu nanti coba saja gambar secara menggunakan penggaris dengan sudutnya 45 derajat, maka hubungan antara nilai P dengan K, kedalaman dengan tekanan itu akan berbanding lurus nilai tekanannya dengan kedalaman. Ya, kesamaan tekanan di ketinggian yang sama pada fluida statis, ini ilustrasinya bagian ini. Ada fluida fluid of mass density. Kalau yang sebelumnya fluida tadi atau tempatnya itu diletakkan secara vertikal ya atau tegak lurus, sedangkan yang selanjutnya kondisi dari dimensi silinder ini direbahkan atau dimiringkan menjadi 180 derajat. Kesamaan tekanan di ketinggian yang sama pada fluida yang statis. Fluidanya ini diasumsikan fluida yang diam. Jadi bisa dibayangkan misalnya mempunyai suatu katakanlah fluida tersebut fluida cair dimasukkan di dalam botol minum dengan dimensinya, dengan ketentuannya, kita asumsikan botol minuman atau tempat minuman tersebut katakanlah dengan bentuknya, size-nya seperti ini. Nah, kesamaan tekanan yang sama pada fluida statis. Jadi pada bagian ini, di bagian ini nilai tekanannya untuk ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ini P1, P2, maka ini sebut saja kita tulis P3, ini adalah P4, P5, ini P6, kemudian ini adalah P7. Kesamaan di ketinggian yang sama dengan asumsi ketinggiannya itu kita asumsikan sama antara P1 posisinya, ketinggiannya itu ketinggian ininya ya, ininya P1 dengan P2-nya sama, P3 ketinggiannya sama dengan P4, P4 ketinggian sama dengan P5, P5 ketinggian sama dengan P6, P6 sama dengan ketinggian P7, maka didapatlah kesamaan tekanan di ketinggian yang sama untuk fluida yang statis atau fluida yang diam. Sehingga dituliskan persamaan gaya-gaya itu secara horizontal P1 P1 dikali ya, ini P1 tekanan pada bagian tersebut P1 sama dengan P2. Jadi kalau ini dilanjutkan tulisannya rumus P, ada yang ingat
P F per A ya. Jadi nanti dituliskan ini nilainya F per A sama dengan oke, ini kurang jelas, kita hapus. Untuk tekanan itu kalau diturunkan rumusnya persamaan P sama dengan F per A ya. Sebentar. Massa tekanan, untuk tekanan rumusnya ada yang ingat tadi P F sama dengan P2 dikali A. F sama dengan P2 dikali dengan A. Berarti kalau ini dibalik, P sama dengan F per A ya. Ya, jadi di bagian ini dituliskan, ini dihapus saja. Maka ini dilanjutkan P sama dengan F per A. Sehingga dituliskan kalau ini P1 berarti ini tinggal dituliskan F per A sama dengan dikali dengan ini dikali ya, dikali dengan A sama dengan F per A dikali dengan A. Karena A1 sama dengan A2, luas ini ada, sebut saja ini adalah A1, yang ini adalah A2-nya itu sama, sehingga ini 1, ini juga 1, ini juga, ini 2 ya, ini 2, ini 2, sehingga ini dicoret, ini dicoret, dan ini dicoret, sehingga F force ya, atau tekanan ketinggian yang sama, atau nilai gayanya, gaya-gaya horizontalnya itu F1 sama dengan F2. Persamaan gaya itu adalah force, jadi kalau diturunkan dari persamaan ini persamaan rumusnya diturunkan menjadi force, gaya horizontal, F1 sama dengan F2. Jadi tekanan pada bagian yang sama dengan ketinggian yang sama, maka nilai force-nya atau nilai gayanya yang akan bernilai sama. Kesamaan tekanan fluida kontinu untuk level ketinggian yang sama. Nah, ini juga ini ada ketinggian H, ini H. Kesamaan tekanan fluida kontinu pada level ketinggian yang sama. Tekanan pada level ketinggian yang sama akan sama besar pada suatu fluida yang kontinu, walaupun tidak ada bagian horizontal fluida yang menghubungkan P dan Q tersebut. Jadi antara bagian ini P, ini P ya, titik P dan titik Q ini tidak ada bagian horizontal, artinya bagian ini ditutupi ya, atau tertutup oleh wall atau dinding. Tidak ada bagian horizontal fluida yang menghubungkan antara titik P dan titik Q, sehingga dia memiliki tekanan pada level ketinggian, levelnya sama, level ketinggian itu ya antara tinggi tinggi PR dengan tingginya QS nilainya sama. Misalkan ini kita sebut aja H1, ini H2, anggaplah misalnya nilai ketinggiannya itu H1 10, maka nilai H2-nya itu juga harus sama, 10. 10 dengan 10 ketinggian yang sama, maka menghasilkan level ketinggian yang sama besar pada suatu fluida yang kontinu, tidak ada bagian horizontal fluida yang menghubungkan. Jadi
tekanan pada level ketinggian yang sama. P dan Q berada pada suatu fluida kontinu yang sama. P dan Q berada pada suatu fluida kontinu. Yang dimaksud dengan fluida kontinu ini, fluida ini terhubung ya, artinya di bagian ini terhubung. Jadi kalau ini di kontinu, yang dimaksud dengan ini ada kata kontinu ya, kontinu itu artinya fluida ini terhubung. Nah, ini terhubung ke bagian ini. Kontinu. P dan Q berada pada suatu fluida yang kontinu. Jadi posisi apa? Ini nilai P dan Q berada pada fluida yang kontinu. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita bisa lanjut lagi dengan apa? Diskusi presentasi ya dari tugas kelompok yang sudah membaca jurnal untuk bisa memulai melakukan share screen slide PowerPoint-nya. Untuk share screen bisa dimulai melakukan share screen di layar.